Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Kali ini gue akan merangkum film yang berjudul Butcher. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang memakamkan jenazah ibunya. Mereka bernama Owen dan Oswald. Mereka adalah kakak beradik psikopat yang tinggal di wilayah tersebut. Sesaat kemudian, datanglah sebuah mobil mogok yang ditumpangi sepasang kekasih bernama Stephen dan Calista. Tahu kedatangan mangsa, jiwa psikopat mereka pun langsung meronta-ronta, lalu segera mengatur posisi untuk menangkap mereka. Di sisi lain, saat Stephen memeriksa mesin mobilnya, Calista melihat pergerakan dari jarak jauh yang membuatnya teriak memanggil Stephen. Berhubung Stephen telinganya agak budek, ia tak mendengar teriakan Calista. Benar saja, setelah Stephen menutup mesinnya, tiba-tiba datanglah psikopat dari belakang, lalu menampol kepalanya. Namun dalam hitungan detik, psikopat itu pun sudah hilang, entah kemana. Merasa aman, Calista mencoba keluar untuk menolong Stephen. Namun lagi-lagi psikopat itu pun dalam sekejap sudah ada di belakangnya, lalu menangkapnya. Mereka dibawa ke markas besarnya. Calista diikat dan disumpal mulutnya, dan Stephen dicincang-cincang tubuhnya. Anjir, apaan lu? Beberapa bulan kemudian, Calista sudah hamil anak psikopat. Ia ditaruh di kandang kecil seperti hewan peliharaan. Scene berganti ke sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan. Mereka bernama Mike, Chris, Jenna, dan Taylor. Namun secara tiba-tiba mobil mereka mogok yang membuat mereka kebingungan. Akhirnya Mike jalan mencari bantuan ditemani Taylor, sedangkan Chris dan Jenna menunggu di mobil. Bosan menunggu, Jenna memanfaatkan waktunya untuk pergi ke hutan. Namun di tengah perjalanan, ia menyenggol sebuah tali yang mengeluarkan bunyi seperti lonceng. Di mana tali tersebut merupakan tali yang dipasang psikopat untuk memberikan tanda bahwa ada seorang yang melintas di wilayah tersebut. Jika lonceng berbunyi, dipastikan ada mangsa yang menunggu mereka. Di sisi lain, Mike dan Taylor yang tak kunjung mendapatkan bantuan akhirnya memanfaatkan situasi kondisi cuaca untuk cangkul-mencangkul, ngebor-mengebor, bercocok tanam, siram-nyiram, ya gitulah. Namun saat sedang pemanasan, Taylor mendengar sesuatu yang membuat proses ngebor-mengebor itu tidak bisa dilanjutkan. Tanpa disadari ternyata kelakuan mereka telah diawasi oleh psikopat. Di sisi lain, Jenna yang sedang di hutan melihat sebuah keanehan, bekas tangan dan darah di pohon. Tentunya itu membuat Jenna semakin cemas. Di sisi lain, Mike dan Taylor sudah sampai di rumah warga untuk meminta bantuan. Namun mereka tidak menyadari bahwa rumah yang mereka datangi merupakan milik Owen, psikopat penguasa wilayah tersebut. Kemudian Owen pura-pura menghubungi tukang derek mobil bernama Williat. Di mana Williat ini sebenarnya paman sekaligus rekan kerja mereka dalam menangkap mangsanya. Sesaat kemudian, Owen melancarkan aksinya. Ia pura-pura kesulitan saat membenahi mesin. Tentunya hal itu membuat Mike untuk membantunya. Namun saat Mike sedang fokus dengan apa yang dia kerjakan, tiba-tiba Owen mengambil kunci Inggris, lalu menampol kepalanya.
Tyler yang curiga Mike tak kunjung keluar akhirnya memutuskan untuk masuk mencarinya. Ternyata pilihan untuk masuk ke rumah tersebut adalah pilihan yang salah. Ini giliran Tyler yang ditampol hingga terjatuh dan si psikopat itu berhasil mendapatkan dua mangsa sekaligus. Di sisi lain, Chris dan Jenna berjalan menyusul Mike. Tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya psikopat dengan membawa golok sambil meringis kegirangan. Saat itu juga Chris mencoba melawan psikopat. Berhubung Chris alay dan lemah gemulai, psikopat itu pun dengan mudah melumpuhkannya. Sedangkan Jenna berhasil melarikan diri dengan kondisi tubuh terluka. Chris masih berusaha untuk melarikan diri, tapi apa daya psikopat itu justru mengiris otot kakinya, lalu menampol kepalanya dengan batu. Jenna yang berhasil selamat dari kejaran psikopat meminta tolong kepada mobil yang sedang lewat. Namun sungguh naas, ia tidak sadar bahwa mobil yang dia tumpangi merupakan kakak psikopat yang baru saja mengejarnya. Bahkan ia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada tubuh Tyler yang dibungkus dengan karung. Setelah sampai, Jenna segera masuk untuk telepon, meminta bantuan. Lagi-lagi ia ditipu oleh psikopat bahwa telepon tersebut tidak berfungsi. Saat itu juga ia baru menyadari saat melihat foto-foto korban psikopat. Namun semuanya sudah terlambat. Psikopat sudah di belakangnya dengan menodong shotgun ke arahnya. Kemudian psikopat itu menyuruh untuk mengangkat Tyler yang masih terbungkus di dalam mobil. Dan kini giliran Jenna yang ditampol hingga pingsan. Kemudian mereka diikat dan disumpal mulutnya. Kemudian datanglah Oswald yang membawa Chris. Di sini Oswald memperlihatkan kebrutalannya di depan mata mereka. Ia memutar kepala Chris 180 derajat Celcius hingga menghadap ke belakang hingga tewas. Lalu Owen menyuruh Oswald untuk segera memotong tubuh Chris, mumpung masih segar. Anjing, film apaan ini, Bu? Selagi Owen dan Oswald disibukkan dengan pekerjaannya, hal ini dimanfaatkan mereka berdua untuk melepaskan diri. Oswald yang mendengar gaduh dari dalam segera memeriksanya. Namun di sini Jenna dan Tyler berhasil kabur dengan cara mengecohnya. Melihat mangsanya berhasil lolos, Oswald sangat marah lalu mengambil golok dan mengejarnya. Di sisi lain, Jenna dan Tyler terus berlari untuk mencari bantuan. Namun lagi-lagi mereka melakukan kesalahan dengan meminta tolong kepada Williat, si tukang derek mobil. Di mana Williat ini adalah paman Owen dan Oswald, keluarga psikopat. Mereka berdua pun disuruh masuk ke dalam mobil lalu dibawa ke tempat rongsokan. Kemudian mereka disuruh berjalan menuju rumah si Owen. Namun di tengah perjalanan, Oswald muncul dan membacok Tyler hingga perutnya sobek lalu ia menarik ususnya hingga keluar. You gotta do, just do what you're told. Akhirnya mereka berdua kembali dibawa ke rumah. Jenna dimasukkan ke dalam ruangan bersama Kalista yang kini sedang mengandung anak psikopat. Saat itu juga Jenna melepaskan tali yang mengikat tangan Kalista. Jenna juga memberikan senjata tajam untuk melindungi dirinya. Namun Kalista malah menusuk perutnya hingga tewas.
Kejadian itu akhirnya diketahui oleh Oswald yang membuatnya sangat marah, lalu menunjuk Jenna hingga pingsan. Sementara itu, William sedang OTW pulang ke rumah bertemu dengan Owen di persimpangan. Ia memberitahu bahwa di rumahnya terjadi kekacauan. Mendengar hal tersebut, ia langsung pulang dengan emosi tingkat tinggi. Sampai di rumah, ia langsung memarahi Oswald karena dianggap tak becus melakukan pekerjaan dengan baik. Oswald yang masih sedih dan emosi karena gagal menjadi ayah, akhirnya murka yang membuat Owen nyalinya ciut. Karena ketakutan, akhirnya Owen meminta maaf dan menenangkan Oswald. Shut up! Shut up! Right. Oh, I'm sorry. Kemudian ia segera mengeluarkan mayat Kalista lalu memotong tubuhnya. Selagi para psikopat itu sibuk, kesempatan itu dimanfaatkan Jenna untuk kabur dan menyelamatkan Meg. Namun di sini Meg melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya. Bukannya kabur, ia malah sok jagoan lalu masuk lagi untuk mencari Owen dan Oswald. I'm fucking this asshole up. Rupanya kedatangan Meg sudah diketahui oleh Owen sehingga ia mampu memberi perlawanan dengan baik. Saat kemudian Meg berhasil menghindar dari bacokan. Dengan cepat Meg mengambil senapannya lalu menembaknya hingga tewas. Berhasil membunuh Owen, tiba-tiba mendengar suara tembakan dari balik pintu yang berhasil menembus dada Meg. Ternyata tembakan itu berasal dari William, kebetulan kembali lagi. Kemudian giliran William yang dibacok oleh Jenna, yang kebetulan posisinya tak diketahui William. Di sisi lain, Oswald yang mendengar keributan akhirnya datang lalu melepaskan monster peliharaannya yang bernama Oswald. Dengan cepat Oswald lari lalu memakan Meg di depan Jenna. Jenna yang melihat kejadian tersebut segera lari menuju ke dalam mobil. Tapi apa daya, peluru yang dilepaskan oleh Oswald berhasil menghancurkan kepalanya. Kemudian tubuhnya dimakan oleh Oswald. Kini yang tersisa hanyalah Oswald dan Oswald, makhluk peliharaannya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat meng-Oswaldkan. Anjir, sadis banget nih, film brutal. Seharusnya endingnya si psikopat ini mati semua sih, dibunuh sama si Meg. Kenapa malah si psikopat yang menang, anjing? Film ini bagus untuk kalian yang suka sadis-sadis yang brutal-brutal. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari kami, Vinstory yang beranggota 1 orang mengucapkan bye-bye.